coba menarik perhatian dari pemain-pemain Castle. Betul, dan pergerakan dari Jason juga begitu berhati-hati. Tempo yang benar-benar turun untuk dua tim yang tersisa kali ini yang siap untuk melakukan fight karena satu provinsi yang ada di bagian luar akan tetap fokus untuk melakukan hit. Provinsi ini. Betul, sudah mulai TPP kali ini Sultan bergerak dengan berhati-hati, saling menjaga posisinya terlebih dahulu dan kembali lagi menuju ke arah titik awal tadi. Tapi dia berpindah lagi menuju ke bagian pintu, menunggu follow up datang dari arah belakang. Step terdengar dari bagian lantai satunya. Tapi akhirnya Vex sudah mulai pecah dan pick tipis membuat Sultan low HP bahkan temannya. Seorang Geovan berhasil di knockout oleh pemain dari tim Maluku ini. Provinsi Maluku benar-benar tertib ketika mereka menjaga posisi mereka. Bahkan kali ini front shoot dari bagian tangga sudah mulai datang. Belum ada trade talk yang terjadi tapi kali ini lihat dari seorang Rifki. Ada sedikit backstep yang bakal dilakukan dari bagian luar dan gagal diamankan oleh seorang Kelvin. What a nice play. Kali ini Maluku unggul dari segi jumlah dan Kaltara ternyata yang unggul dari segi jumlah. Sorry, agak sedikit kepleset dan lihat tidak ada pemain mereka yang tumbang. Bahkan kali ini satu pemain terakhir bakal dipas tapi tiga pemain tumbang terhalang di bagian pintu dan rata. Maluku berhasil membalikkan keadaan. Wow. What a nice play dari Rifki. Mengclutch tiga pemain dari tim Kaltara dan kali ini menyelamatkan tim Maluku di game kita yang keempat. What a nice clutch. Wah, ketenangannya bener-bener luar biasa dari seorang Rifki. Dan sekarang dia mendapatkan 4 poin untuk timnya sekaligus juga bisa menyelamatkan seorang Zaki yang dalam posisi knockout. Gila men, Maluku survive. Kaltara dipulangkan dengan hanya membawa 1 poin eliminasi. Ini menurut gue blunder dari Kaltara karena mereka masuk dalam satu entry pintu yang sangat sempit dan ngebuat silih berganti pemainnya itu terhalang dengan pemain-pemain lain yang sudah terknockout. Betul, itu benar-benar satu, ya bisa bilang big play ya dari seorang Juan. Tapi kali ini juga blunder dari tim Kaltara di mana mereka terlalu lurus masuknya. Satu angle yang sama membuat Juan yang tadi sebenarnya sekarat juga dia. Bisa tinggal fokus satu angle, spray dan dapetin langsung 3 player dalam satu spray dia. Iya, dan Kelvin tadi udah nge-backup dengan sangat bagus, bahkan dia merespon untuk pemain Maluku yang mau datang dari bagian luar. Dia respon dengan sangat bagus, menjatuhkan satu persatu pemain. Tapi setup dari Maluku benar-benar perfect banget. Walaupun mereka sempat melewatkan sebuah momentum, mereka terjebak dalam satu ruangan the last man standing mereka. Tapi wow, ini masih menguntungkan untuk Maluku untuk fight di awal tadi. Dan ternyata fight juga berlanjut kali ini Bengkulu yang sudah mulai menemukan lawan di sekitar mereka. Betul, itu harusnya di arah Camp Bravo. Tapi sebelum kita pindah ke Camp Bravo, tampaknya dari tim Maluku kedatangan tamu lagi. Di mana Bali cukup dekat dengan posisi mereka. Belum terlihat apakah Bali mau mendekat atau hanya sekedar numpang lewat di area bootcamp. Tampaknya dari Wahyu dan kawan-kawan dari Provinsi Bali hanya sekedar numpang lewat aja. Memastikan rotasi mereka aman karena Maluku nggak mungkin tiba-tiba keluar dari bootcamp ngejar-ngejar mereka. Ya, dan ini dia dari tim Bengkulu yang sudah mulai men-spot tadi posisi dari seorang Bintang. Dan gua rasa dengan kondisi seperti ini Bintang tidak akan diselamatkan oleh rekan-rekan atau atlet-atlet dari Jateng. Betul, ini dari Jateng benar-benar terkunci habis oleh tim Bengkulu. Dan Bengkulu kali ini mungkin untuk nge-endnya pun agak deg-degan karena terlalu terbuka. Tapi kita lihat sekarang dari seorang Rian keluar dari angle batu, dia membuat dia sangat terbuka dari tembakan tim Riau. Tapi sementara itu dari tim Bengkulu bakal mendapatkan poin mereka dan bakal sedikit back off. Ya, kita disuguhkan dengan tempo yang begitu tinggi di awal ketika ada tim yang bentrok di sebuah drop zone yaitu bootcamp. Sebenarnya nggak heran sih kalau kita ngelihat tabrakan di arah bootcamp, Painan, Paradise. Memang itu adalah drop zone yang silih berganti dan cukup panas untuk early game, apalagi kalau ada yang bentrok. Dan terjadi ternyata Sunhawk terakhir untuk di pon ke-20 ini ada bentrokan dan dimenangkan oleh Maluku. Betul, itu luar biasa banget permainan dari tim Maluku. Ketenangan dari seorang Joan benar-benar membuat timnya bisa selamat di game terakhir ini. Tapi sedikit bergeser kali ini menuju ke arah Ruins di Pulau Charlie kali ini, dimana kita lihat dari tim Kalbar sudah dekat dengan posisi dari tim DKI Jakarta, dimana Jason dan kawan-kawan tampaknya tinggal selangkah untuk bertemu dengan tim Kalbar yang sudah siap dengan 4 player mereka. Betul sekali, masih melakukan setup dan mencari sebuah informasi. Harusnya dia melihat ada sebuah pergerakan di depan sana, namun belum ada on fire. Tapi ada backstep dari sebuah tim di belakang mereka dan terspot. Ada satu pemain yang kelihatan ternyata, dan ini langsung akan menjadi sebuah informasi tentunya. Tembakan langsung dilancarkan menuju ke arah Kalbar kali ini. Ada tembakan juga dari seorang Eksa. Lagi dan lagi fight akan segera pecah di bagian pinggir sungai. 3 pemain sudah mengambil angle menuju ke arah Eksa kali ini. Kanan kiri, kanan kiri.
lihat tuh recoil lebih bagus memberikan backup dari arah belakang langsung dipus oleh seorang Exa begitu saja. Dua pemain hampir saja tumbang namun melakukan pro dengan sangat tepat waktunya, tapi satu pemain kembali diamankan. Dua sudah mulai tumbang dan Exa memulangkan satu pemain menuju ke arah lobby, bahkan tiga pemain hilang begitu saja dan Kalbar dipulangkan menuju ke arah lobby. DKI Jakarta memanas untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Betul, tampaknya dari seorang Exa menemukan jebakan dari tim Kalbar dan langsung bisa men-take down one by one player ataupun atlet dari Kalbar. Dan dari DKI Jakarta yang tadi hampir ter-HBD langsung mengantongi 4 total eliminasi di awal-awal. Ya, dan menurut gue bagus banget pergerakan dari Exa untuk mengecek ke bagian pinggir sungainya terlebih dahulu, nggak langsung mengambil bagian compound dan melihat satu pergerakan tadi yang sangat berarti. Satu pemain kelihatan, satu atlet kelihatan, langsung direspon dengan baik oleh DKI Jakarta. Betul, itu mungkin kalau Exa ke knockout, itu Jason juga bakal di knockout jarak Harusnya jauh. iya, harusnya iya. Pasti membuat DKI Jakarta dalam posisi yang sangat sulit untuk bertempur karena 4 lawan 2, tapi karena kejelian dari seorang Exa untuk melihat dan mungkin mendengar pergerakan yang minim dari lawannya, langsung membuat dia masuk mode bertempur. Ini nggak cuma tensi atletnya yang tinggi, tempo gameplaynya juga sudah mulai meningkat flow. Walaupun agak sedikit up and down, tapi gue demen banget ngelihat tempo yang seperti ini. Betul, ketika kita ngomong Sunhawk, orang ngomong map kecil, map barbar. Healing. Ini yang gue maksud, ini bukan healing gitu, bukan healing. Gue seneng banget lihat semua atlet di PON kali ini ya, untuk di PUBG Mobile benar-benar memberikan terbaik mereka. Di Sunhawk pun bermainnya agresif semua. Ya, dan ini membuktikan juga bahwa tim-tim komunitas, terutama dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini udah mulai berkembang banget. Sisi mereka, kiri, kanan, depan, belakang, semua ada lawan dan mereka masuk di tengah-tengah 3 tim sekaligus. Betul, ini tekanan yang benar-benar menyulitkan untuk mereka seperti yang kita bahas tadi. Mental benar-benar diuji ketika mereka mengubah strategi. Ini akan sangat merumitkan untuk mereka karena mental mereka yang bakal benar-benar dilihat kali ini. Dari arah tim Papua juga sedang melakukan fight bertemu dengan tim dari Bengkulu. Sudah mulai nge-spot, tidak terkena kepalanya tapi ternyata malah Tio yang berhasil diamankan. KBB juga sedang perang bersama dengan tim Jatang. Ini ada 3 fight terjadi di arah 3 titik yang berbeda. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Papua. Mas bisa juga menyelamatkan seorang Tio, tapi tampaknya Papua Barat, tim di puncak klasmen kita, tertumbangkan di posisi ke-14. Bahkan tidak membawa poin eliminasi. Ini berarti tim di bawahnya punya kesempatan untuk mengecilkan jaraknya. Betul, ini Jakarta yang sangat diuntungkan karena Jakarta persis berada di bawah dari Papua Barat tentunya. Dan kita berfokus kembali karena fight masih terjadi. Masih ada 13 tim yang tersisa atau 13 provinsi yang tersisa kali ini. Dari tim Bengkulu, mereka tidak ingin melepaskan angle mereka dari arah tim Papua. Betul, smoke mau dilempar juga oleh tim Bengkulu kali ini menuju ke arah depan. Tapi lihat, zona menuju ke arah Paradise, Tatmok dan sekitarnya yang berarti Paradise harusnya akan mulai diincar oleh tim-tim yang paling dekat. Ya, yang kosong malah akhirnya diisi ya. Betul, pasti kayak gitu. Karena sekarang lihat deh, penumpukan di bagian selatan. Seramai apa, Pas? Ya, ini enak banget kalau misalkan ada tim yang punya inisiasi untuk mengambil di bagian utara. Karena utaranya tuh bener-bener kosong banget, melompong. Di selatan itu ada 7 tim. Dan ini dia, Maluku Utara versus Maluku. Betul, kita bakal kali kembali dari derby Maluku. Seorang pijat melakukan spray down ke arah Juana mengenai kepalanya, tapi belum sampai ditumbangkan karena jaraknya cukup jauh juga. Membuat damage-nya terredus kali ini. Jadi kita bakal dari seorang pijar, sudah lock ke arah Juan juga, tidak membiarkan dia bergerak dengan bebas. Tapi di lain sisi Bali, dengan high ground advantage mereka, sudah mulai men-take down tim Banten. Betul, ini saling memotong rotasi karena mereka benar-benar cukup tipis untuk bergerak masuk ke dalam zona. 100 meter untuk mereka masuk ke dalam zona dan Juan yang sudah mulai terspot dan Angga pun akhirnya mundur ke arah belakang karena ada tembakan dari arah lain. Ternyata Syahrul dipaksa untuk melakukan proning dan kali ini Zaki tidak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena Blue Zone sudah mulai mengikis dan di PS-nya sedikit menyakitkan. Tembakan dari kiri sudah mulai dilancarkan juga. Ini Maluku versus Maluku Utara. Betul, derby Maluku kita bakal kini juga dari seorang Rifki mulai naik ke atas mencari celah dalam pertahanan dari tim Maluku Utara, di mana dari Pijar dan kawan-kawan terus melok ke arah tim Maluku, tidak membiarkan mereka keluar dari pertahanannya. Kita bakal lihat ini zona pun sudah menutup dan akan mental ke arah mana. Kita bakal tampak ya Tatmok bakal laku banget, di mana dari tim DKI Jakarta satu-satunya tim yang ada di kiri atas mendapatkan zona sepenuhnya untuk diri dia sendiri. Iya, dan Kalsel satu-satunya tim yang sudah masuk ke dalam zona. Betul. Buat teman-teman yang membuat teori zona pental ke arah rame, ternyata nggak juga. Nggak juga. Karena ini area yang kosong banget gitu. Dan menurut gue sebuah keuntungan ketika lo terlebih dahulu melakukan setup di arah Tatmok. Itu daerah yang cukup banyak obstacle-nya. Sangat menguntungkan dan sangat sulit untuk ditembus. Apalagi kalau misalkan yang berusaha masuk ke sana udah lebih dari 2 tim. Betul, karena Tatmok depan itu lapangan yang begitu terbuka, jalan begitu terbuka. Jadi buat tim-tim masuk ke arah Tatmoknya aja itu udah pasti ditembakin oleh tim-tim lain. Betul. Yang udah mengisi rumah-rumah depannya, bukit-bukitnya, bahkan batu-batu di sekitar area. Paradise. Betul, kita bakal ini dengan zona yang pental ke arah Paradise juga Tatmok. Tentu semua tim akan harus clash di bagian-bagian luar area Paradise-nya. Bahkan Paradise sendiri sudah diisi 3 tim, sekarang menambah 1 lagi dan ini bakal jadi clash yang cukup berat. Andaikan
dari zona keluar di area Paradise-nya. Betul, dan dari seorang Tio pun sudah memperlebar setup mereka. Ada tim-tim atau provinsi-provinsi di luar Paradise ini yang berusaha untuk masuk, termasuk DKI Jakarta yang sedang melakukan rotasi untuk mengamankan beberapa titik di sekitar Paradise. Dari Bengkulu, kembali lagi kita menuju ke arah Bengkulu yang sudah mendapatkan beberapa tempat yang cukup nyaman untuk menghalangi provinsi-provinsi lain touchdown ke arah Paradise-nya. Ya, kita bakal lihat dari seorang Raihan kali ini bakal coba untuk menjaga sisi luar dari zonanya dan zonanya keluar di area Paradise, tapi dari tim Papua masih mendapatkan satu bangunan tepat di luar area Paradise-nya. Iya, dan ini di Paradise bakal chaos banget pastinya. Rian harusnya sudah bisa merespon satu pemain, ada Farhan di depan sana. Belum ada tembakan pasti dari seorang Rian, tapi ternyata masih tertutup dengan sebuah broken wall. Dan Kalsel sedang perang dengan Banten. Satu pemain berhasil diamankan kali ini. Bali juga sedang melakukan fight kali ini, dan Tio melemparkan sebuah nade ke arah depan sana, ke arah smoke yang sudah di setup oleh tim dari Provinsi Bali. 2 granat bakal dilemparkan, meletup, splash damage masuk, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Ada tim lain yang dipulangkan, ada Maluku yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Betul, 11 tim tersisa, 35 masih alive. Kita lihat kali ini dari tim Maluku dipulangkan ke arah lobby. Dari tim Bengkulu masih pengen masuk ke arah zona, tapi dihalangi oleh tim Riau di mana Juan dalam posisi knocked out. Provinsi Bengkulu 1 dari pemain mereka bakal tumbang dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Fatia juga bakal menyusul rupanya. Satu persatu sudah mulai tumbang Bengkulu. Pun langsung dikuasai oleh tim Jakarta, tapi lihat dari Wahyu bakal nembak ke arah Salman, tapi lihat dari tim Jakarta 3 orang masuk ke zona. Ada seorang Bagas yang ditinggalkan di sisi ditinggalkan sisi belakang, tapi ada satu tim lainnya yang pengen coba mengambil posisi mereka. Ini lo lihat di minimapnya, Flo. Ya. Lo lihat di minimapnya. Ada warna biru. Ada warna biru di belakang mereka. Ini Berarti sekali spray 2 pemain bisa diamankan. Berarti KBB nih. Harusnya iya. Mana biru-biru? Oh, Jambi. Oh, Jambi. Ada Jambi. Bisa split 2 berarti mereka. Betul, ya? mereka nge-split Jambi ya. Mereka nge-split dan sepertinya Bali dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada gangguan demi gangguan yang diberikan begitu saja. Sementara dari tim Jakarta, mereka menambah pundi-pundi poin eliminasi mereka. Dari Bagas masih melontarkan granat ke arah tengah-tengah dari smoke ini. Sementara KBB pun dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim tersisa. Ya, 5 tim tersisa, 14 yang masih live, tapi lihat dari tim Jakarta menghalang pergerakan dari Sulut masuk ke arah zona lebih dalam lagi di mana Bagas seorang diri menahan 3 orang yang dikirim oleh tim Sulut, tapi sekarang backup sudah datang. Kita bakal dari seorang Jason, bakal harus menghindari bom yang dilempar, dan dapatkah dari tim DKI menahan gempuran dari tim Sulut di belakang mereka. Betul, satu pemain berhasil diamankan, ada yang tumbang tuh tapi belum di-revive. Ini Waru cukup dekat, bisa memberikan backstep di tengah-tengah smoke menjadi ninja. Tidak disadari tapi apakah Bagus bisa memberikan sebuah informasi, tapi zona yang begitu menyakitkan membuat satu pemain mereka tumbang. 3 tim tersisa, Jakarta, Kalsel dan juga Sulut yang hanya menyisakan last man standing untuk Sulut. Betul, dan tampaknya dari Jakarta mendapatkan total 10 eliminasi kali ini, tapi dengan kondisi di mana mereka terpojok di luar zona, di mana dari Kalsel dengan sangat sabar bisa langsung mengambil area rumah. Wow, ini udah chaos banget tentunya dengan keempat pemain dari DKI Jakarta yang masih tersisa. Kalsel juga masih utuh 4 pemain mereka kali ini 4 lawan 4 lawan 1. Betul, kita bakal dari Kalsel tampaknya dengan 4 lawan 4. Ini bakal jadi game yang pastinya endingnya seru banget karena zonanya nggak memihak Ini healing siapapun. ya? Iya, Vincent healing. Dia bisa healing dengan 20 first aid, tapi di terakhir-terakhir healingnya. Oke, apakah akan maksimal healing yang sedang dilakukan oleh Vincent? Karena ini fight terakhirnya bakal chaos banget untuk 2 tim yang tersisa, 4 lawan 4. Oh, tapi lihat dari seorang Bagas sudah mulai mengambil flank position terhadap tim Kalsel, di mana 3 member lain dari tim Jakarta sudah masuk ke arah ujung dari zonanya. Satu player ditugaskan untuk coba menarik perhatian dari pemain-pemain Kalsel. Betul, dan pergerakan dari Jason juga begitu berhati-hati. Tempo yang benar-benar turun untuk 2 tim yang tersisa kali ini yang siap untuk melakukan fight karena satu provinsi yang ada di bagian luar akan tetap fokus untuk melakukan healing. Betul, dari Salman sudah mengambil rumputan untuk menutupi visionnya, tapi dia akan bergerak bersama dengan juga Blue Zone berdekatan dengan seorang Bagas, tapi tampaknya Bagas menyadari bahwa ada yang lagi ngepron, sudah mau dikejar, lompat-lompat cari vision, tapi bakal tarik mundur dan kembali menyatu dengan teman-temannya. Oke, sudah mulai nge-regroup 4 pemain dari DKI Jakarta pastinya, dan ada tembakan dari Salman membuka posisi yang ternyata direspon dengan sangat cepat oleh seorang Bagas. Linpi kanan kiri masih belum bisa mendapatkan hitmarknya ke arah Salman. Betul. Lagi-lagi tempo yang tiba-tiba naik kembali menurun. Betul, kita bakal lihat dari tim Jakarta juga dengan mengetahui bahwa ada flanker yang sudah mengambil bagian lower ground. Tampaknya Bagas akan coba untuk naik ke atas batu, membuka vision lebih luas lagi, tapi belum menemukan di mana Salman berada. Tapi lihat dari seorang Jason, depan-depanan dengan seorang Ariski, akan mereka bertemu kali ini atau akan hanya
ada Pron dari Son Ariski dalam upaya menemukan informasi spray down dari Jason Belum. hampir mengenai targetnya. Belum, sabar. Panci mau dilempar, sedikit mengambil sebuah keberuntungan kalau connect, tapi sepertinya sudah didengar responnya dari bagian belakang. Sudah ada pergerakan dari pemain-pemain yang ada di sekitar DKI Jakarta. Bermain petak umpet kali ini bakal muncul, melakukan tembakan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Harus melakukan reload, tapi bakal ada backup yang cukup cepat dari DKI Jakarta. Kalsel, satu pemain mereka tumbang dan satu pemain cukup low SP bar yang sudah mulai terspot. Dua pemain tumbang, tinggal dua player aktif dari Kalsel yang bisa menghadapi pemain-pemain dari DKI Jakarta. Trade talk terjadi tapi tidak terlalu cepat dan lagi-lagi tumbang. Last man standing Aulia terakhir di bagian belakang sebuah batu yang sudah di-spot oleh 3 atlet dari DKI Jakarta. Yes, dari Jakarta sudah mengontrol juga area zona. 3 player bakal maju ke depan juga di mana Bagas memimpin serbuannya terhadap sedang Aulia. Spray down rada. Dapat satu. Aulia tapi ditumbangkan, tapi Gak bisa. DKI Jakarta mendapatkan winner-winner dinner kita di game kita Sunhawk kali ini. Wow, permainan yang begitu intens, rotasi yang begitu rapi dilakukan oleh DKI Jakarta, dan ini dia WWCD kedua untuk DKI Jakarta di hari terakhir Grand Final PON 20 Papua 2021.